serta yang telah hadir pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Karena kehadiran Bapak Ibu guru sangat berarti bagi kami dan juga mencerminkan komitmen untuk mengembangkan kompetisi pendidikan digital yang lebih baik di abad ke-21. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan sedikit informasi teknis selama jalannya pemaparan materi. Yang pertama, saya berharap dan memohon kepada Bapak Ibu guru untuk tetap mute selama pemaparan materi. Kemudian, pemaparan materi pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat kolom chat ataupun disampaikan secara langsung ketika sesi Q&A. Nah, tanpa berlama-lama, Bapak Ibu, kita akan mengawali workshop kita kepada sesi yang pertama, sesi pengenalan lembaga Cloud Coding Academy. Agar kita lebih Laptop mengenal, ini direkam. Oke. baik saya lanjutkan, eh, agar kita lebih dekat kepada Cloud Coding Academy dan memiliki pengetahuan mengenai apa itu Cloud Coding Academy, maka kita akan mulai sesi malam hari ini dengan pengenalan terlebih dahulu yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Cloud Coding Academy. Kepada Pak Rifan, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Rifan Deli Kusuma. Eh, Kami dari tim Cloud Coding Academy eh, berterima kasih atas eh, partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan pelatihan guru coding yang rencananya kami akan menyelenggarakan atau uh, membuat pelatihan ini gitu ya uh, secara berkesinambungan gitu ya. Jadi uh, hari ini kita akan melakukan pelatihan Scratch CR dan pekan depan itu pelatihan Scratch 3 ya. Untuk itu sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Uh, saya pimpinan dari Cloud Coding Academy. Eh, izin untuk melakukan share screen ya, Bapak Ibu. Eh, Sebentar. Ya, baik. Ini company profile dari Cloud Coding Academy. Kami lembaga Cloud Coding Academy. Kami sudah menjalankan kegiatan pembelajaran coding ini sejak 2022 dan alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah di DKI Jakarta, ada kurang lebih puluhan sekolah yang sudah bekerja sama sampai tahun ini. Eh, Mungkin sedikit visi kami itu menjadi lembaga pendidikan teknologi terbaik serta terdepan dalam melahirkan generasi bangsa yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global. Kemudian misi kami memberikan pembelajaran teknologi yang menyenangkan dan ramah anak, kemudian menyiapkan program teknologi berkualitas melalui pembelajaran berbasis STEAM. STEAM itu singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, dan Math, dan berbasis project atau project base. Kemudian menghadirkan pembelajaran teknologi yang lengkap dengan mengintegrasikan coding, artificial intelligence, dan robotik dalam satu program. Kemudian membantu meningkatkan kualitas dan daya saing sekolah melalui program teknologi yang unggul. Terakhir, memberikan dampak positif serta kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya di bidang teknologi. Ini beberapa profil trainer dan konsultan uh, kami gitu ya.
Ada saya sendiri, ada Pak Hendro. Ya. Eh, Kemudian kerjasama atau program yang ada di Cloud Coding Academy. Di sini kami ada beberapa program, Bapak Ibu ya. Ada intrakurikulernya juga ada Eskul, Coding Club gitu ya. Eh, Kemudian juga ada Eskul Robotic Club dan juga kami juga ada TOT ya, Training of Trainer, baik itu coding maupun robotik. Ini beberapa proyek ya yang yang kami ajarkan, baik itu coding maupun robotik. Tidak hanya itu, kami juga ada LMS, ada Learning Management System, dan juga ada coding apps yang nanti bisa Bapak Ibu download di Play Store. Nah, ini beberapa portofolio kami untuk kerjasama intrakurikuler sejak 2022. Kemudian untuk yang TOT eh, sejak 2022 juga sampai saat ini. Kemudian untuk kegiatan baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, baik itu coding maupun robotik. Ya, tentunya banyak ya dokumentasi yang sudah kami kumpulkan, tapi karena keterbatasan apa eh, proposal ya, jadi kami hanya menampilkan beberapa. Nah, ini sekolah mitra yang telah bekerja sama dengan kami. Tidak hanya sekolah swasta, tapi juga ada sekolah negeri, eh, tapi mayoritas sekolah swasta. Nah, ini untuk kantor kami, Bapak Ibu, eh, izin bagi di Jakarta Pusat, kami ada di Johar Baru, ya. Kemudian di Jakarta Timur ada di Jatinegara, ya, dekat stasiun Jatinegara. Baik, mungkin itu cukup perkenalan sekilas dari Cloud Coding, dan eh, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rifan atas pemaparan materinya mengenai pengenalan code coding. Dari penjelasan Pak Rifan tadi, kalau misalkan boleh saya rangkum ya, itu tadi ada beberapa visi misinya dan mengenai code coding yang sudah banyak menjalankan kerjasama dari berbagai sekolah baik swasta maupun negeri populernya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi inti lainnya, yaitu pemaparan materi Scratch yang akan disampaikan oleh Pak Hendro. Kepada Pak Hendro, boleh Pak langsung saja disampaikan. Terima kasih. Baik, cek. Oke, coba suara saya sudah terdengar? Terdengar Pak, jelas sekali. Terdengar. Oke, terima kasih Kak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dikenalkan ya, nama saya Hendro Pramono. Bapak Ibu boleh on cam deh kayaknya kalau untuk pelatihan ya enaknya. Tapi nggak, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih. eh Mungkin tadi ada aturan yang disampaikan sama Kak Intan ya, untuk pertanyaan bisa belakangan, tapi nggak apa-apa kalau sama saya pertanyaan bisa langsung saja. Jadi pada saat sesi pemaparan nanti eh, boleh ya, saya izin manggil teman-teman nggak apa-apa ya. Teman-teman bisa langsung bertanya gitu ya, Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Seperti itu. Ya, eh, menyambung dengan tadi yang sudah diperkenalkan singkat sama Pak Rifan, ya nama saya Hendro Pramono.
eh, saya sebagai pengajar di Cloud Coding Academy. Jadi eh, saya memang terbiasa dengan mengajar anak-anak ya untuk siswa. Jadi kita tadi sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah gitu ya. Jadi mungkin saya salah satu jadi pengajar di sekolah itu gitu. Dan juga mungkin sedikit background saya aja ya teman-teman ya mungkin ya. Background saya itu sebenarnya pendidikan biologi UNJ gitu. Jadi memang bukan dari IT. Cuman karena apa ya passion, jadi saya memang lebih mencintai dunia IT-nya. Tapi jadi nyambung IT sama pendidikannya. Seperti itu. Nah, untuk malam ini saya diminta untuk em, apa ya sharing kali ya ke teman-teman ya. Sharing untuk bagaimana sih penerapan pembelajaran coding di sekolah gitu, terutama kalau Scratch Junior atau Scratch GR itu di SD gitu. SD kelas bawah sih sebenarnya. Karena kalau di luar itu dipakainya mungkin udah dari TK sudah belajar. Jadi kalau di kami biasanya kelas 1, kelas 2 itu Scratch GR. Nanti kelas 4, 5, 45 berarti 3, 4 itu sudah menggunakan Scratch 3. Jadi memang nama aplikasinya Scratch 3. Ya, karena ada peningkatan ya dari Scratch 1, Scratch 2, dan Scratch 3. Sekarang udah versi Scratch 3. Beda dengan Scratch Junior. Nah, nanti di kelas berikutnya itu akan materinya robotik. Biasanya udah nyambung ke sana. Seperti itu. Oke. eh Mungkin langsung aja kali ya. Teman-teman sudah pada install semua Scratch GR-nya. Coba dikasih jempolnya yang sudah berhasil buka. Ya, Pak. Sudah. Oke. Ada Miss Susmita. Salam kenal semuanya. Oke, baik. Beberapa sudah ada yang terkendala dengan penginstalan. Nggak ada ya. Udah semua ya untuk Scratch Junior ya. Oke, baik. Izin untuk share screen teman-teman. Jadi tampilan Scratch Junior itu nanti akan seperti ini sebentar. Nah, ini menarik nih. Share. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Nah, baik. Punya teman-teman tampilannya seperti ini kah? Atau di awal biasanya ada tampilan homeschool gitu ya? Kalau nggak salah, teman-teman bisa pilih yang home aja nggak apa-apa. Saya pengalaman saya pilih yang school juga sama sih kayaknya. Jadi bisa pilih yang home gitu ya. Atau yang school juga boleh nggak apa-apa lah. Sama nanti ujung-ujungnya tampilannya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman pencet yang home. Ya, tunggu sebentar. Nah, ini tampilan Scratch Junior yang ada di PC. Jadi saya menggunakan Windows. Versi Windows sama versi Mac OS sama. Jadi nanti tampilannya mungkin punya teman-teman masih kosong ya. Ini kan saya udah beberapa sudah membuat project gitu ya. Karena saya ngajar, jadi banyak banget. Mungkin kalau punya teman-teman masih kosong, jadi paling adanya tanda plus sini aja. Betul? Atau ada yang sudah pernah nyoba? Atau biasanya putra-putrinya biasanya udah mulai nyoba. Atau ada yang ikut kursus online gitu. Biasanya udah pernah nyoba juga. Baik. Nanti tampilan awal seperti ini. Jadi ini kosong nanti punya yang baru dibuka. Biasanya ini kosong semuanya. Cuman ada tanda plus di sini. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan ya untuk tampilan dari awal Scratch Junior ini. Jadi di sini ada, oke di sini ada logo Scratch Junior. Ini enggak. Nah, ini kalau diklik dia akan kembali. Ya enggak ngefek lah kalau teman-teman klik juga. Terus di sini ada tombol home, nanti menampilkan semua project yang sudah pernah dibuat. Di sampingnya ada tanda tanya, tanda tanya. Nah, ini isinya tutorial, teman-teman. Jadi tutorial untuk menggunakannya sudah ada di sini. Tuh, nanti di sebelah kanan lagi ada tanda gear itu untuk mengganti bahasa. Nah, yang menggunakan tablet gitu ya.
entah itu iPad atau tablet Android, mungkin bahasanya tersetting bahasa sesuai dengan tabletnya. Tapi di sini nggak ada bahasa Indonesia yang aman sih. Yang biasanya yang rada berbeda itu di Scratch 3. Jadi kalau tabletnya atau iPadnya itu settingannya adalah bahasa Indonesia, nanti dia akan bahasa Indonesia. Gitu. Tapi kalau Scratch Junior nggak ada yang bahasa Indonesianya. Seperti itu. Ya, jadi kita pakai bahasa Inggris saja. Terus di sebelah kanannya lagi ada gambar buku. Ini penjelasan. Ya, apa itu Scratch Junior? Scratch GR sih sebenarnya. Mereka tidak pernah menyebut Scratch Junior. Scratch GR. Baik, di sini ya. Nah, nanti kita pakai yang ini aja. Teman-teman silakan klik tanda plus ini. Oke, tunggu sebentar. Oh ya, tadi ada yang komen. Downloadnya agak lama. Betul, kadang-kadang memang download installnya agak lama. Cuman kalau sudah dibuka nanti cepet kok. Ini nggak terlalu berat ya. Mungkin lebih berat aplikasi Canva atau editing video. Kalau ini nggak terlalu berat gitu. Nah, sudah seperti ini teman-teman tampilannya. Samakah atau ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama ya. Oke, baik. Mungkin kalau yang ini, oh ya, yang di chat saya nggak kelihatan. Dan oke sama Pak. Sip. Oke. Nah, saya taruh dulu ininya biar kelihatan. Nah, kalau yang menggunakan tablet, ini standarnya di sini gambarnya kucing, cat. Tapi kalau menggunakan PC atau Mac OS yang eh, MacBook ya, maaf MacBook, itu dia gambarnya kucing. Ya kalau yang menggunakan, sorry, yang PC sama MacBook itu gambarnya tik. Kalau yang tablet dan iPad itu gambarnya kucing gitu. Nah, saya jelaskan dulu fungsi-fungsinya mungkin teman-teman ya. Ini saya dikasih waktu 60 menit. Semoga cukup ya teman-teman ya. Oke, eh tombol home itu kalau diklik dia akan kembali ke tadi kumpulan dari project itu. Terus kita ke atas dulu. Nah, tombol yang ini dipakai untuk membesarkan atau melihat tampilan presentasinya. Jadi kalau misalkan di PowerPoint ini untuk menampilkan slide-nya pada saat kita presentasi. Untuk kembali pakai yang ini, yang di pojok ini. Oke. Terus di sebelah kanan lagi, di sini kalau ditampilkan itu ada grid. Itu menampilkan mungkin kalau di SD belajar apa namanya? Kalau ada nomor 1 2 3 gitu, nanti ketemu di satu titik. Di SD belajar itu nggak sih? Belajar ya. Kalau yang skate 3 kan pakainya sumbu X sama sumbu Y. Kalau ini baru ini aja nih, nomor aja. Apa namanya? Titik koordinat ya mungkin ya namanya. Nah, ini seperti ini. Ini untuk menampilkan. Kenapa harus ditampilkan? Kadang-kadang kita butuh untuk keakuratan dalam mengatur gerakan si sprite-nya atau si karakternya. Nanti kita nyebutnya ini sprite atau karakter gitu. Nanti kalau mau dihilangkan, diklik lagi. Ini buat membantu. Terus di sebelah kanan lagi, itu gambarnya adalah gambar pemandangan. Coba aja teman-teman diklik. Ya, ini dipakai untuk mengganti background atau backdrop. Kalau di Scratch 3 sebutannya backdrop. Di sini mungkin bisa background atau backdrop. Bisa dipilih teman-teman. Misalkan seperti ini. Gitu. Sebelah kanannya lagi itu ada ABC. Kalau diklik itu nanti akan menampilkan apa ini? Kursor ya. Kursor kita bisa ketik nama di sini. Close aja deh. Nah, ini ada. Jadi untuk menambahkan teks yang ini. Oke. Nah, sebelah kanannya ini belum kita pakai. Ini ada tombol untuk apa namanya? Kembali sama green flag nanti untuk memulai sebuah animasinya. Sebelah kanannya lagi ini nanti aja
yang ada tombol kuning-kuning di pojok, ini dipakai untuk memberikan nama project. Jadi kalau kita klik yang kuning, nanti kita akan ditampilkan sebuah halaman untuk memberikan nama project. Jadi project apa yang kita buat. Standarnya di sini adalah projectnya 1, 2, 3. Nah, ini kebetulan saya sudah sampai project 66. Banyak banget. 66. Kalau ada checklist aja gitu. Terus sebagai catatan teman-teman, di Scratch Junior itu tidak ada istilah untuk menyimpan, tidak ada. Project akan otomatis tersimpan. Jadi tidak perlu diklik save gitu, tidak perlu. Langsung. Jadi nggak langsung aja kalau mau kembali kembali, mau keluar keluar. Tapi sebagai catatan di beberapa kasus PC, kalau kita shutdown paksa, ini suka hilang database-nya. Nah, kalau database sudah hilang, biasanya harus diganti database yang masih normal atau kita install ulang Scratch GR-nya. Gitu. Jadi pastikan untuk di close terlebih dahulu, baru di shutdown. Tapi kalau di tablet sejauh ini aman. Seperti itu. Baik, sampai di sini teman-teman ada mau ditanyakan? Atau kecepatan? Atau Mau, kelambatan? mau Pak, saya mau bertanya. Boleh. Dengan ibu siapa? Eh, Nah, saya Misi Susmita, Pak. Saya mau Mm-mm. bertanya untuk fungsi bendera tadi apa ya, Pak? Oh, fungsi bendera. Baik, nanti Bu. Itu untuk menjalankan animasinya. Jadi kalau teman-teman klik sekarang belum berfungsi ya. Karena kita belum ada animasinya. Nah, satu lagi, Pak. Boleh. Kalau buat judulnya di mana tadi ya, Pak? Oh, ini yang ABC, Ibu. Oh, bukan yang buat nama, Oh, nama buat nama. Baik. Ada tombol kuning di pojok kanan atas. tombol kuning di mana ya? Iya, kuning. Oh iya iya, Pak, paham. Mm-mm, kuning banget. Kuning banget, maaf. Pojok banget, kuning banget jadinya. Ya, udah Iya, ketemu, Bapak. Ibu? Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Ada lagi teman-teman yang lain? Kecepatankah atau kelambatan? Aman? Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Baik. Oke, aman. Siap. Kita lanjut lagi. Oke, berikutnya di sebelah kiri dulu. Nah, di sebelah kiri itu ada tampilan dari karakter-karakter yang bisa kita tambahkan. Gitu. Di sini ada tick defaultnya. Standarnya ada tick. Kita bisa menghapus. Ada dua cara menghapusnya. Teman-teman klik tahan di sini. Klik tahan sampai keluar tanda silang, goyang-goyang sprite-nya atau karakternya. Disilang bisa itu. Atau langsung di apa ini namanya ya? Kita menyebutnya di stage sininya bisa nih di stage. Ya, langsung diklik aja, nanti akan goyang-goyang, dihapus. Kalau nggak sengaja kehapus, teman-teman bisa ditekan yang ini. Tombol undo-nya ada di sini. Gitu. Kita hapus. Sorry, maaf. Nah, ini kita back bisa. Ya, tombol undo, redo-nya ada di sini. Gitu ya. Nah, untuk menambahkan, ini karena temanya adalah ini saya paling suka nih, tema kayak gini. Saya suka ngajarin di awal adalah underwater. Kita bisa tambahkan di sini teman-teman karakternya di sebelah kiri. Bisa tambahkan. Ini kalau ini karena saya udah banyak ngajar, jadi karakternya banyak. Mungkin kalau teman-teman belum terlalu banyak, baru diinstal. Ini ada di bawah untuk hewan-hewan karena di underwater, jadi saya mau menambahkan ikan. Kalau diklik sudah terus checklist. Nah, ini akan ada ikan di sini. Gitu. Tambahkan lagi di sini bisa. Kita tambahkan lagi ikan. Maaf, yang bawah aja, yang itu udah saya edit. Atau saya Oh, ganti. Pak, maaf, Pak. Ya, gimana Ibu? Tadi saya lupa tempat ngambil karakternya itu di mana ya? Di sini Bu, ditambah. Ada di Oh, sebelah kiri di tombol tambah. ditambah sebelah kiri Betul. bawah. Iya. Oh ya, makasih Pak. Pak, maaf Oke. satu lagi Pak. Tadi Mm-mm. tombol X saya kok nggak muncul ya pada gambar yang ada tulisan tik. Itu gimana ya? Yang mana ya? Oh, kalau mau dihapus. Oh, mau dihapus tuh caranya gimana? Ditekan lama Ibu. Ditekan lama aja. Klik tekan lama, nanti ada tombol silangnya.
Oh, Bisa? iya baik, Pak. Oke, siap. Aman ya teman-teman yang lain? Aman? Lanjut. Oke, nanti ada rekamannya. Nanti rekamannya mungkin panitia saya serahkan ke panitia ya. Mungkin apakah dipublish di YouTube atau gimana? Boleh. Nah, kalau nggak jadi dihapus, teman-teman diklik aja di bagian luarnya bisa ya. Nggak masalah nih. Nah, ini enaknya pakai tablet sebenarnya nih. Anak-anak juga suka nih. Buat putra-putrinya mungkin yang ya suka main handphone, tablet, coba suruh pakai ini deh. Nanti suruh bikin animasi, bikin game dan seterusnya. Baik, teman-teman saya lanjut ya. Ini kita bisa menambahkan, tambahin lagi juga bisa. Terus sampai banyak, saya cuma nambahin dua aja. Terus lanjut lagi, kita ke sebelah kanan lagi. Di sini ada tombol tambah lagi. Bedanya adalah kalau di sebelah kiri tambahnya menambahkan karakter atau sprite, di sebelah kanan itu untuk menambahkan halaman. Jadi kayak di PowerPoint nambahin slide lagi. Kalau di Microsoft Word buat nambahin halaman. Nambahin halaman memang bisa otomatis ya, tinggal di enter aja ya. Ya, pokoknya inilah. Kita tambahkan lagi bisa. Jadi kalau misalkan kita punya cerita, Pak, saya kan pakai laptop untuk hapus karakter agak susah ya. Cara mudahnya gimana? Iya, ditekan lama, Pak. Ikannya tekan lama aja. Nah, seperti ini. Bisa kok. Tapi jangan sambil gerak. Kalau sambil gerak memang susah. Jadi mouse-nya diem aja, tekan lama. Gitu. Kalau pakai tablet emang enak banget sih. Cuman ada beberapa kelemahan tablet itu jadi nggak tahu berat banget ngejalaninnya. Gitu. Gimana? Bapak apa ibu ya? Ibu ya? Astagfirullahaladzim. Maaf. Ibu Raudo, maaf. Saya di sini baca kayak Ramdan. Oke, kalau nggak pakai mouse bisa pakai touchpad. Ibu ditekan aja lah, Mak. Pakai touchpad yang ada di laptop sama aja. Kan touchpad pengganti untuk mouse-nya. Seperti itu. Mungkin kalau yang agak susah itu karena sedikit goyang ya. Oh, saya tahu. Jadi gini, kalau untuk menghapus ini, teman-teman bisa ngekliknya di touchpad-nya di pojok kiri bawah. Karena dia lebih kliki. Kalau ditekan aja kan agak susah ya. Di pojok kiri bawah kan bisa ketekan tuh. Kali di bagian touchpad. Itu bisa. Itu. Kalau memang disentuh aja memang ya agak susah dia. Nggak mau. Tapi teman-teman bisa diklik. Jadi di bagian touchpad di pojok kiri bawah yang biasa buat mouse di laptop itu bisa kliki. Atau mungkin kalau yang ThinkPad itu ada tombol fisiknya sendiri terpisah biasanya. Yang ThinkPad seperti itu. Gimana Ibu Rauda? Bisa? Bisa ya, nanti tinggal dicoba-coba aja ya. Baik teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Sambil jalan, apa lanjut lagi? Aman? Masih aman sejauh ini? Aman ya? Oke, kita lanjut. Oke, baik. Lanjut lagi. Nah, ini tadi buat nambahin halaman. Nah, di sini halamannya kita bisa menambahkan maksimal ada 4. Jadi cuman ada 4 halaman. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya ini kalau misalkan kita punya 4 scene cerita. Mulai dari mungkin gini ya, mungkin saya tambahkan. Misalkan ini dari pantai. Nah, dari pantai saya tukar misalkan. Ceritanya mulai dari pantai, nanti tiknya nyebur. Tiknya nyebur nanti nyampe ke halaman kedua. Seperti itu. Nanti habis itu tiknya mungkin sudah mentas, mentas, mentas bahasa Indonesianya apa ya? Mentas. Mentas bahasa Indonesianya apa ya mentas? Selesai. Ya udah naik dari air tuh. Oh, saya nggak tahu bahasa Indonesia mentas lagi.
Ini saya hapus saja. Udah naik lah ya, udah naik. Nggak ada bahasa Indonesia yang mentas ya. Naik ke daratan. Baik, oke. Nah, itu tadi ya untuk tambahan dari halaman. Oke, terus bawah. Sekarang kita ke bawah. Nah, ini intinya dari codingnya di sini. Jadi di coding itu nanti di sini dibagi menjadi 6 warna. Kuning itu dipakai untuk trigger. Teman-teman bisa klik yang kuning. Itu di situ ada green flag. Yang tadi yang ditanyakan. Nanti dipakai buat apa? Ada apa ini? Start on tab. Terus ada start on bump. Terus ada start on message sama send message. Mungkin nanti kita nggak praktekkan semua, beberapa saja. Terus bagian warna biru ini untuk motion atau pergerakan. Ya, ada gerak kanan, gerak ke kiri. Ini ada angkanya, teman-teman. Gerak ke kanan mau berapa langkah, gerak kiri berapa langkah, gitu-gitu. Cara makainya tinggal diturunkan aja. Ya, lupa tadi. Cara makainya tinggal diturunkan. Kalau mau menghapus, pindahkan ke atas. Tarik, pindahkan. Tarik, pindahkan. Kalau mau dihapus. Terus yang warna ungu, nah ini untuk tampilan. Ya, yang ini untuk menampilkan dialog. Jadi kalau misalkan nanti ada percakapan antar karakter, kita bisa menggunakan yang ini. Seperti itu. Kalau yang ini untuk membesarkan, yang ini mengecilkan, ini kembali ke normal. Nanti kita coba ya. Yang ini untuk menambahkan suara, ada di gambarnya udah ketahuan. Yang ini untuk kontrol fungsinya. Di sini ada gambar jam. Jam itu untuk delay atau wait di sini. Wait. Ini ada stop. Stop starfish. Jadi untuk menghentikan codingannya khusus untuk Starfish saja. Ini untuk mengatur kecepatan, ini untuk looping atau perulangan. Nah, yang merah itu untuk menutup sebuah codingan. Ada tiga nih sebenarnya kalau teman-teman punya 2 halaman, nanti di sini ada 3. Ini dipakai untuk berpindah halaman. Gitu. Kita hapus dulu halaman keduanya. Oh ya, ngapus halaman juga sama teman-teman ya. Ditekan lama, nanti disilang. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba deh. Kita coba untuk menggerakkan. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan lagi adalah setiap karakter kita bisa memberikan codingannya masing-masing. Gitu. Nah, biasanya kalau di awal tuh suka ketukar. Ini saya udah ngasih, tapi untungnya di sini diperjelas. Oh, kita lagi ngoding yang mana? Kita lagi ngoding yang starfish. Yang ini. Jadi nggak berpengaruh dengan yang fish, yang ikan. Nah, kita coba yang ikan dulu. Gitu. Kita coba yang ikan dulu. Mungkin kita coba yang tampilan dulu deh. Tampilan dulu mulai dari yang membesarkan. Cara makainya gimana? Teman-teman yang membesarkan yang ini, grow. Silakan tarik ke bawah. Untuk membesarkan bisa diklik. Nah, diklik terus. Nanti dia membesar. Gitu. Mengecilkan gimana? Mengecilkan yang ini. Tadi sebenarnya nggak perlu dihapus juga nggak apa-apa. Mengecilkan yang ini. Diklik aja. Ini mengecilkan. Gitu. Atau mau kembali ke ukuran semula deh. Yang ini pakai. Nah, ini kembali ke ukuran semula. Yang ini untuk menghilangkan, bukan menghilangkan, height itu menyembunyikan. Jadi kalau diklik dia akan hilang. Untuk munculkan lagi pakai yang ini. Nah, muncul lagi. Seperti itu. Itu untuk pengatur tampilan. Berikutnya, eh Pak, kalau untuk ngerubah arahnya gimana Pak? Ini kan madepnya ke kanan. Saya mau madepnya ke kiri. Kita pakai yang ini teman-teman. Pakai yang biru. Nah, ini berubah arah supaya dia ke kiri. Mau ke kanan lagi begini. Tapi jangan awas jangan ketempel begini. Nanti kalau ketempel begini kita klik dia bolak-balik. Nah, itu. Jadi harus dipisah kalau mau ngerubah arah.
Mau dimiringin bisa Pak? Bisa dimiringin. Pakai ini. Ntar aja. Gitu. Nah, cuman itu kan tadi untuk mengatur tampilannya. Nah, sekarang kalau animasi gimana? Animasi kita pakai ini. Kita pakai trigger apa nih animasinya? Saya, saya contohkan nanti ada dua trigger ya. Yang pertama pakai green flag. Terus ini triggernya. Artinya apa? Artinya codingan setelah green flag ini akan dijalankan ketika kita ngeklik tombol green flag tadi yang di atas. Saya contohin aja sekalian. Ke kanan, kita tambahkan ke kanan. Jadi kalau green flag diklik, dia akan jalan ke kanan. Itu. Oh, saya mau ke kanannya terus yang banyak. Tambahin yang banyak. Ke kanan terus. Tapi seperti ini codingannya tidak efektif. Karena di sini ke kanan ada angkanya. Jadi kalau misalkan ini ke kanan 4 langkah, nggak perlu seperti ini. Kita ganti aja dengan 4. Maka kalau kita klik green flag yang di sini juga bisa sih. Cuman kalau di sini berarti dia menggerakkan ini aja. Kita klik yang ini. Nah, dia akan ke kanan 4 langkah. Diklik lagi 4 langkah. Klik lagi 4 langkah. Terus saja. Gitu. Oke. Untuk kembali, teman-teman silakan klik ini. Ini kembali. Nah, saya mau ikannya jalan terus-menerus. Oke, kita bisa pakai yang merah, pakai yang ini. Ini forever tombolnya. Repeat forever. Diulang selamanya. Bisa ya kita bisa tambahkan ini. Seperti itu. Nanti kita play aja. Nah, ini. Jadi dia akan jalan terus selamanya. Sampai kita stop baru mungkin dia berhenti. Bukan mungkin, dia berhenti. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau menggunakan ini nggak berfungsi si angka 4 ini. Ini satu aja cukup. Karena dia akan berulang-ulang terus menerus aja jalan. Stop, kembali lagi. Oke. Nah, terus ini codingan khusus untuk yang ikan. Oke, teman-teman nyampe sini gimana? Pak, maaf Mas? mau bertanya, Boleh. ini kenapa pas saya klik bendera itu kenapa ikannya nggak jalan ya? Kayaknya nggak jalan. Ibu sudah kasih codingannya yang di ikannya di Udah. bawah? Sudah? Oh, harus masukin. Oh, harus taruh bendera di bawah juga. Itu tandanya si ikan itu akan menjalankan codingan setelah bendera yang ini nih. Jadi kita Iya ya tempelin di Pak. sini. Maaf, Pak. Tadi saya tidak masang ini Ini benderanya. tidak harus Ya Pak, dipasang Ibu. makasih Heeh, Pak. betul. Lanjut Pak. Oke. Yang lain teman-teman aman sejauh ini? Ada yang terkendala lagi? Oh ya, ini kalau mengajar dengan menggunakan apa smart apa tuh yang dari pemerintah itu enak banget, teman-teman. Ikannya belum jalan. Waduh, udah di eh, susun seperti ini, Ibu Roda, untuk ikannya. Jangan lupa ini ditempelkan, harus nempel. Kalau tidak nempel seperti ini, ikannya juga nggak jalan. Pastikan ini menempel. Gitu. Bagaimana? Ada lagi teman-teman yang terkendala atau yang sudah nyoba macam-macam. Biasanya udah pada nyoba nih. Kalau ngajar ngajar seperti ini, anak kelas 1, kelas 2, wah udah biasanya udah langsung nyoba nyoba macam-macam nih. Gitu. Biasanya kalau pertemuan pertama saya udah langsung, udah saya kasih waktu kamu buat serah nyoba-nyoba dulu gitu. Memperbesar. Baik. Untuk memperbesar. Memperbesar apa nih? Udah disambungin. Udah disambungin belum bisa ini juga Bu Roda. Coba bisa share screen. Tapi tadi benderanya, ini benderanya, bendera hijaunya. Untuk memperbesar, ini ambigu nih, memperbesar tampilan ini, itu menggunakan yang ini. Yang ini.
Ini memperbesar. Atau mau memperbesar karakternya. Memperbesar karakternya, teman-teman bisa pakai yang ini. Nah, yang ini. Ini growth. Ini growth. Ini memperbesar. Diklik aja. Jangan ditempelkan di sini. Nanti di sini dia masuk ke codingan dianggapnya sebagai satu baris kode. Dia akan membesar pada saat dijalankan green flag. Ini untuk membesarkan. Nah, ini besar. Udah besar bergerak lagi. Nah, gitu. Stop. Oke. Gimana Ibu Rodo? Benderanya yang ini, Ibu. Yang ini ada di bendera, sorry, ada di warna kuning. Oh, benderanya nggak kelihatan. Oke, layar saya kelihatan ini nggak sih? Coba Kak Ini Intan, layar saya kelihatan semua nggak? bagian benderanya tertutup kepala Bapak, jadi Oh, astagfirullahaladzim. tadi kelihatan setengah, Iya, tapi iya, iya, kadang baik-baik. Oke, baik. Berarti kepala saya taruh di mana enaknya ya? di yang Di, sebelah sininya aja, Pak. oh ya, Sebelah, sebelah kanan ya. Bentar, ya. gimana cara naruh kepala? Ada di layout, maaf. Astagfirullah. Oh iya, kepala saya besar banget. Kecilin deh. Nah, saya taruh di sebelah kanan. Masya Allah. Nah, Aduh. mantep, Pak. Better ya? Oke, terima kasih Kak Intan. Close. Oke. Oh, maaf, ketutupan kepala ternyata. Pak, untuk menghapus codingan di bawah itu bagian mana ya, Pak? Kita tinggal taruh ke atas saja. Hilang dia. Untuk kembali misalkan, oh nggak sengaja nih kehapus. Pencet tombol ini. Undo. Ini di sini. Kelihatan kan ya andunya ya? Coba saya cek lagi. Takutnya nggak kelihatan. Ah, kelihatan, kelihatan. Aman. Oke. Seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu. Sudah aman ya? Ini saya kecilkan lagi. Aku kecilkan pakai ini deh. Ini aja. Kembali ke titik, ke ukuran semula. Set. Nah, seperti itu. Sudah, teman-teman? Oke, kalau sudah, kita coba lagi. Kita coba lagi yang starfish. Ini tadi yang ikan ya. Sekarang yang starfish. Starfish itu gerakannya sebenarnya lambat. Tapi karena gerakannya itu dia simetris radial. Coba kita bikin gerakan dia berputar saja. Taruh berulang-ulang. Nah, tetap dia ada bendera hijau. Berputar berulang-ulang. Apa yang terjadi? Teman-teman ngekliknya green flag-nya yang di atas ya untuk menganimasikan. Pastikan yang diklik yang ini. Nah, yang ini. Gitu. Kalau teman-teman kliknya yang ini di bawah, dia cuma starfish-nya aja yang bergerak. Nah, kita stop dulu. Menghapus codingan udah ya. Oke, baik. Udah gatal. Hmm, mana tadi nyampe mana? Oh, ini dia. Benar, saya hapus dulu. Nah, teman-teman pastikan ngekliknya yang ini. Kalau ngeklik yang ini, dia akan bergerak bersama-sama. Ikannya bergerak, starfish-nya bergerak. Seperti itu. Stop. Oke, jadi untuk menggerakkan bersama, pastikan dia sudah dipakaikan codingannya menggunakan green flag. Baik, itu tadi green flag. Sekarang kita coba trigger yang lain. Kita coba trigger yang lain menggunakan touch. Kita tambah lagi. Terus kita coba menggunakan touch. Kita pakai apa ya? Oh ini aja. Seahorse. Checklist. Seahorse apa? Ini aja deh. Crab. Tambah. Nah, seperti ini. Nah, crab ini kita akan coba menggunakan yang ini. Start on tap. Taruh di sini. Kita buat dia ke kanan. Terus ke kiri. Tapi ke kanannya dua. Ke kirinya juga
2. Habis itu berulang-ulang. Gitu. Taruh sini aja. Yang ada ke kanan dulu. Nah, kalau seperti ini kita klik green flag. Nah, tuh. Nah, dia nggak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena kita memasang triggernya bukan bendera hijau, tapi menggunakan ini. Jadi dia akan bergerak ketika kita klik si karakternya. Oh, gerakan starfish-nya. Gerakan starfish-nya seperti ini. Berputar, Ibu Raudah. Kalau fish kan tadi ke kanan, kalau starfish-nya kita buat berputar. Tuh, meskipun sebenarnya gerakan starfish tidak se ekstrim itu gerakannya. Gerakannya juga nggak berputar juga sih sebenarnya. Lebih ke melata. Gitu. Dah. Nah, ini untuk yang crab kita menggunakan apa tadi? Touch on tap. Start on tap. Astagfirullah. Start on tap. Nah, kalau kita klik green flag, dia tidak bergerak. Dia bisa bergerak ketika kita klik. Nah, seperti ini. Dia akan bergerak karena kita klik. Atau kita stop aja. Atau kita nggak pakai ini misalkan. Jangan berulang-ulang, Pak. Siap, pakai ini aja. Nah, kita akan klik, dia akan gerak. Klik, gerak. Klik, gerak. Klik, gerak. Seperti itu. Ya. Bagaimana, teman-teman? Kita stop dulu. Nah, untuk besar tadi, ya kalau misalkan kita mau menampilkan ukuran besarnya, kita bisa menggunakan ini. Nah, gitu. Ini ya diklik. Nah, diklik. Bisa gerak. Atau mau berulangnya agak banyak kan, kita bisa pakai ini. Darah. Nah, ini berulang 4 kali. Jadi kalau kita klik dia, dia akan bergerak berulang 4 kali. Loopingnya 4 kali. Gitu. Bisa bisa diikutin ya, Bapak Ibu. Pak, maaf mau bertanya, Silakan. itu yang warna orange yang buat geraknya 4 kali, Mm-mm. kalau nggak pakai itu, kalau diubah di dekat tandanya aja yang tanda panah itu 4 kali, bisa nggak? Apa emang harus pakai tanda yang orange itu? Enggak sih, enggak harus Ibu. Ini bisa dipotong aja, dibuang lagi, pakai yang ini aja. Enggak harus. Ini Itu opsional kalau kita fungsinya sama ya, Pak? gimana? Tapi fungsinya sama ya, kalau yang tanda panah biru yang kita ubah angkanya jadi 4, sama Heeh. kita orange 4, itu fungsinya sama atau beda, Pak? Oh, gitu. Baik. Jadi, fungsinya sama ketika kalau misalkan kita naruhnya seperti ini. Ini 1. Ini akan fungsinya sama. Dia ke kanan diulang 4 kali, sama dengan kita seperti ini. 4 kali. Tapi kalau kita gabungkan, ada kanan ke kiri, kita pakai 2, kita gabungkan dengan ini fungsinya berbeda. Karena dia baru akan berulang setelah menjalankan ini. Jadi dia akan ke kanan 2 langkah, ke kiri 2 langkah, diulang lagi ke kanan 2 langkah, ke kiri 2 langkah, sampai dengan angka yang ada di perulangan ini. Gitu. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, kita bisa tambahkan gerakan yang lain. Misalkan gerakan naik turun. Gitu. Jadi ini nggak bisa digantikan dengan angka yang ada di sininya. Ini jadi berulang-ulang dia. Ah, kanan, kiri, atas, bawah. Kanan, kiri, atas, bawah. Terus diulang sampai 4 kali. Gitu. Ya, ini nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Kita buang aja juga nggak apa-apa. Itu contoh untuk yang perulangan. Ya. Itu memang harus digabungin ya, Pak ya? Kalau Apanya? seandainya dia berjarak itu berpengaruh ya, Pak? Beda ya? Berjarak maksudnya? Ininya, kode-kode ininya itu dia memang harus kita Oh gabung-gabungin iya, ya? betul. Kita harus gabungkan ini. Ini kalau kayak gini dia nggak berfungsi.
Ini nggak berfungsi. Memang harus digabungkan. Betul sekali. Karena kalau di Scratch GR ini ya kode akan dijalankan kalau dia menempel. Ini kayak puzzle ya, kayak susunan puzzle. Seperti itu. Betul. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Baik, gimana teman-teman yang lain, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah membuat yang lain? Saya contohkan satu lagi ya, yang gerakannya disentuh. Jadi saya mau tambahkan lagi di sini ada apa ya? Ah ini aja deh, seahorse. Nah ini seahorse. Seahorse saya mau buat gerakannya supaya naik turun, naik dan turun. Oke, atau mungkin naik kanan, turun, kiri. Nah ini seru kali. Coba kita akan bikin dia. Nah gini aja deh. Tutup. Oh ya, ini opsional sebenarnya Bapak Ibu. Jadi merah yang ini tuh opsional. Cuman eh, biar rapi sih biasanya kita tutup aja ya. Ini. Istilahnya kalau di programming itu clean code. Jadi supaya rapi. Nah ini kalau kita klik, ya, dia akan bergerak. Nah seperti itu. Mau diulang-ulang juga bisa pakai yang ini. Nah seperti ini. Oke. Bagaimana? Atau ada yang mau share? Boleh yang sudah mencoba? Boleh share screen, coba. Sambil mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak, ini gimana kalau begini, ini kalau begini, boleh. Ada Bapak Ibu yang mau share screen? Udah berhasil membuat apa? Ini kepala saya di bawah banget ya. Nggak apa-apa lah. Di sini yang Bapak ada Bapak Abdurrahman. Bapak Abdurrahman. Bapak Abdurrahman, gimana, Pak? Sudah membuat apa? Boleh nih share screen nih, teman-teman yang sudah membuat. Sekalian ada yang mau ditanyakan. Boleh. Kak Intan, sesi tanya jawabnya saya ambil alih aja ya. Oke. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau udah jelas semuanya sampai di sini? Nanti saya terakhir saya kasih tips apa namanya gerakan masuk ini. Jelas, Pak. Oke, terima kasih Ibu Aura Talita. Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Pak, harusnya saya nggak gerak. Udah ikutin coding itu. Nggak gerak. Coba kita lihat. Si horse-nya ya seperti ini. Pastikan sudah menempel, Ibu. Ini sudah menempel. Dia bisa bergerak kalau diklik di si horse-nya. Nah, dia baru bisa bergerak. Kalau Ibu Rodo pingin, oh si horse-nya biar bergerak sama yang lain langsung. Bisa diganti dengan green flag. Seperti ini. Pak, kalau buat percakapan, oke, kita buat percakapan. Kita buat percakapan yang sederhana saja ya. Aduh, hilang lagi. Oke, kita coba pakai percakapan. Kita halaman kedua aja. Pakai halaman kedua, kita hapus tiknya, kita buat karakter orang supaya bisa bercakap-cakap. Kita pakai ini, tambahin lagi. Mana ya? Waduh, internet unstable. Aman ya teman-teman gambar saya?
Oke, kita coba laki-laki dan perempuan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Percakapan dimulai dari yang laki-laki. Jadi misalkan kita pakai green flag kali ya. Nanti kita pakai wait aja dulu. Nah, seperti ini. Halo, tik. Halo. Terus kita tutup. Ini kalau kita play, dia kan halo. Ada bisa. Ibu udah oke. Halo. Nah, gimana cara menjawabnya? Kita yang simpel aja. Untuk yang awalan ini saya akan menggunakan namanya wait. Nah, wait ini kalau 10 berarti dia 1 detik. Jadi satuannya adalah apa ya namanya? Kalau satu itu 1/10 ya. 1/10 detik. Bukan 1/10. Oh iya 1/10 bener. 1/10. Jadi misalkan kita pakai 20 aja. Nah, baru dia ngomong yang perempuannya. Halo juga. Nah, ditutup. Jadi dia akan mengeksekusi yang ini ya setelah dia nunggu dulu. Kenapa perlu nunggu? Karena di sini dia ngomong dulu. Jadi misalkan kita play, halo, dia akan jawab 2 detik, halo juga. Kalau kelamaan kita bisa atur. Jangan 20, 15. Berarti 1,5 detik. Halo, halo juga. Nanti bisa dilanjutkan. Gitu. Itu kalau percakapan. Ya, nanti kalau yang lebih enak lagi sebenarnya kita menggunakan send and start message. Cuman kalau saya menjelaskan itu hari malam ini kayaknya nanti kemalaman deh. Seperti itu ya. Nah, terakhir nih saya mau kasih ini aja tips. Jadi kalau misalkan dia masuk ke sebuah gedung, ini tips aja nih. Salah, maaf. Kita ganti backgroundnya. Backgroundnya kita ganti dengan background mana ya yang masuk ya? Oh, ini aja deh. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan bikin dia masuk ke dalam rumah. Ya, setelah bilang halo juga akan ditinggal pergi. Ya, kasihan banget. Kita taruh di sini, pasin di pintu biar gampang. Nanti kita menggunakan ini. Jadi kombinasi antara ke atas, terus mengecil. Mengecilnya 1 kali ya. Ininya 6. Nanti bisa disesuaikan. Terus menghilang. Seperti itu. Coba kita play. Halo, halo juga. Tinggal pergi. Ya naik ke genteng. Kebanyakan. Kebanyakan jangan 6. 4. Ininya 2. Nah, halo juga. Nah, gitu. Jadi seolah-olah masuk ke dalam pintu atau rumah. Seperti itu, baik. Sepertinya cukup ya, Bapak Ibu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu lagi? Sudah malam ya? Di jam 9. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi? Maaf Pak, mau tanya. Boleh. Kalau ininya sudah jadi, kalau kita mau buka nih, itu Mm-mm, masuk ke Scratch JR ya? mm-mm. Apa apa enggak? Masuk ke Scratch JR. Jadi kalau Ibu pencet yang tombol home ini, gitu ya. Nanti tunggu. Nah, itu proyeknya akan masuk ke sini. Ini proyeknya udah otomatis kesimpan. Nanti kalau Ibu keluar, nanti masuk lagi udah ada. Berarti Gitu. kita nggak Mm-mm. bisa ya kayak bikin satu gitu animasinya kayak bintangnya gerak-gerak. Nanti itu bisa disimpan terus pas kita mau pakai di PowerPoint misalnya biar lucu itu nggak bisa ya? Nah, ini dia. Kita tidak bisa mengekspor ini ke aplikasi lain. Tapi triknya adalah bisa direkam layar.
gitu. Jadi harus Hmm. direkam layar, baru nanti kan jadi video. Video bisa ditaruh di PowerPoint atau di aplikasi yang lain. Gitu. Jadi memang kelemahannya ini adalah cuman bisa dieksekusi di device yang dipakai untuk membuat. Bahkan dikirim pun nggak bisa nih. Saya mau ngirim nih projectnya itu nggak bisa. Iya ya Pak. Berarti kalau Mm-mm. ini nih, kalau kita buat melihat nih yang tanda atas kan ya apa yang kotak itu. Kalau Mm-mm. kita punya 2 halaman, kayak Mm-mm. ikan nih dia di pantai, ke laut, dia ke Mm-mm. langsung lain lagi. Itu dia langsung jalan ke 3 halaman itu Pak. Iya, jadi Misalnya eh, eh, halaman 4. dalam satu project itu nanti kita bisa bikin 4 halaman dan ini empat-empatnya kesimpan. Jadi kalau kita pencet rumah lagi, nah dia tetap tampilan pertamanya yang halaman pertama, tapi di bawahnya bisa kelihatan nih, yuk, Bu, ini bahwa dia ada 4 halaman di belakangnya. Jadi Nah, kalau kalau di kita buka Pak, dia bakal menampilkan semuanya ya. semuanya apa Ya yang kalau kita buat. Mm-mm. coba Yang mana nih? halaman 1 sama 2-nya dia bakal tampil langsung ya Pak ya. Halaman satu duanya. Oh, kalau dibesarkan ini ya, pakai ini ya. Nggak bisa ya Pak, nggak bisa berurutan ya Pak tampilnya. Gini, bisa. Nih kayak gini. Nanti ada tombol panah ke kanan, kayak slide. Hmm, Tapi ini iya. maksimal cuman 4 gitu. Kita bisa bikin dia otomatis ke pindah juga bisa. Pakai yang tadi yang ini. Ini. Cuman kayaknya waktunya nggak cukup deh kalau hari ini. Seperti itu. Gimana, Iya, Pak. Bu? Terima kasih, Pak. Udah. Sama-sama, Ibu. Ada lagi, teman-teman, yang mau ditanyakan lagi boleh. Pak, saya belum ngerti icon yang oranye panah itu kenapa bisa digabung panjangnya. Oh iya, ini otomatis akan melar, teman-teman. Menambahkan bubble lagi. Bisa nambahkan bubble lagi. Ini saya hapus misalkan ya. Menambahkan bubble lagi yang ini. Bisa. Maaf satu-satu ya, teman-teman. Kita kasih weight lagi. Nanti tambahin bubble lagi. Seperti ini. Bisa dan seterusnya. Gitu ya. Yang perempuan juga sama. Kita kasih bubble lagi. Nah, seperti ini. Yang icon orange ya, yang icon orange ini akan otomatis. Jadi kalau standarnya kan dia satu ini ya, satu begini. Tapi kalau kita masukkan ini, nah dia akan otomatis melar. Masukin lagi, melar lagi. Masukin lagi. Pertanyaan menarik nih. Ada batasannya atau tidak? Sejauh ini saya belum pernah ngetes seberapa ini panjangnya. Karena selalu terbatas dengan panjang layar gitu. Belum pernah ngetes sih sampai ke berapa. Tapi biasanya akan mentok dengan panjang layarnya. Itu dan kayaknya juga eh, ya buat apa juga gitu kita nanti akan banyak banget gitu ya. Misalkan ada 10 yang diulang-ulang gitu. Atau bahkan teman-teman kita bisa tumpuk lagi. Ini kasus-kasus tertentu aja. Jadi ada perulangan di dalam perulangan. Ini bisa juga. Nah, seperti ini juga bisa. Tapi ini saya nggak pernah pakai begini sih. Biasanya kalau menjelasin ke anak-anak ini agak ribet nih. Itu aja pusing. Pak, untuk slide pertama apakah bisa menambahkan 2 gambar sekaligus? Maksudnya 2 gambar apa nih? 2 gambar itu apa? Back backdrop apa background? Kalau background nggak bisa. Kalau background itu satu slide cuma satu background saja. Oke, betul ya. Kalau kalau spread mah bisa. Spread ini bisa banyak. Kita bisa tambahkan banyak kalau spread. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi bisa. Gitu dalam satu slide. Contohkan ini kita ada 4 ya.
Lebihnya ada banyak. Baik, apakah cukup, Pak? Bisa tidak ya apa yang telah kita buat digunakan di berbagai PC, contoh buka di laptop dan komputer kelas. Iya, nah ini dia. Kalau secara ininya nggak bisa. Jadi apa yang kita buat di laptop itu nggak bisa kita kasih ke laptop lain. Tapi bisa diakalin. Cuman diakalinnya memang agak sedikit tricky. Jadi kita harus mengcopy database kita ke database laptop lain. Seperti itu. Jadi ini biasanya untuk menampilkan aja di depan, nanti murid-murid mah tetap mereka mengerjakan di device-nya masing-masing. Pak, kalau untuk codingan yang sama, apakah bisa sekaligus tambahkan dua gambar? Codingan yang sama, apakah? Maksudnya gimana Bu Roda? Berarti harus mengajarkan langsung ya Pak, sama-sama membuat. Betul, sama-sama membuat. Jadi anaknya juga membuat di device sendiri. Kalau yang pakai itu enak tuh. Yang pakai apa namanya yang TV, TV lagi. Sebenarnya itu Android juga sih. Panel TV yang itu loh, yang interaktif itu. Nah, itu enak tuh. Anak-anak, ayo maju. Gimana cara bikinnya supaya ikannya bergerak? Bergerak ke kanan. Gimana caranya supaya kataknya lompat? Nah, nanti dia akan nyusun. Nah, itu seru. Sama-sama. Ibu. Icon codingnya sama, Pak, untuk boy dan girl. Nah, itu gambarnya bisa ditambahkan secara bersamaan kah? Iconnya sama, boy and girl. eh Bisa ditambahkan secara bersamaan. Maksudnya bersamaan gimana ya? Itu gambarnya bisa ditambahkan secara bersamaan. Pak, ada suaranya nggak? Ada. Oh ya, Ibu Roda. jadi gini Pak, yang Mm-mm. boys sama girls-nya itu kan kalau yang di layar putih bawah itu kan dia girls tuh yang di screen record-nya. Nah, Mm-mm. karena codingnya sama kayak gitu, Mm-mm. itu girls-nya bisa boys-nya bisa ditambahin lagi nggak di bawah itu? Oh iya nggak bisa. Jadi setiap karakter kita cuman bisa kasih codingan sendiri-sendiri. Tapi bisa kita copy. Ini saya tips lagi nih. Jadi misalkan codingannya sama nih, ya yang boys sama yang girl, itu kita bisa tarik ke sini. Nah, nanti codingannya akan tercopy di sini, gitu. Tapi memang kita cuman bisa ngasih codingan satu per satu. Jadi tidak bisa ini ada boys sama girl sekalian gitu, nggak bisa. Jadi per eh, per karakter atau per sprite. Yang samping kiri jadi satu antara dua gambar. Oh Oh iya Pak, iya. makasih Pak. Berarti bisa Sama-sama. di-copy ya? Bisa ditarik aja. Tung gitu. Oke. Oh, ini jadi ada dua. Hapus satu. Gitu. Jadi misalkan capek-capek Oke. nih, oh codingannya sama, harus nyusun sama lagi, apalagi panjang gitu. Ini kayak gini panjang. Copy aja ke sana. Jadi ada. Hapus aja. Misalkan kayak gitu. Oke, Seperti siap. itu. Makasih Pak. Sama-sama. Oke. Ya benar namanya interaktif flat panel. Ya, itu enak itu kalau buat ngajar anak-anak. Baik, ada lagi terakhir. Pak, mau tanya ini Mm-mm. cara memasukkan suara itu gimana ya? Kan Oh, ada memasukkan tulisan suara. Iya. belakang. Nah, jadi kan biar dia tuh ngebaca tulisannya gitu, Pak. Oh, nggak Kan dia bisa. bilang hai, biar dia ngomong hai gitu. Kalau membaca nggak bisa, tapi kita bisa ngerekam suara. Iya, ya, ya suara kita, Pak, gitu. Terus kita Betul, suara pas ini kita, pas dia bilang betul. hai, dia juga ngomong suara kita hai gitu. Nah, Ini pakai yang ini, Bu, yang mic ini. Nanti bisa direkam suara Ibu, di stop, nanti akan ada. Nanti tinggal tambahin aja. Ini contohnya nih, suara pup. coba, Pak. Nah, ini bisa tempelin di sini. Bisa dicoba sendiri nanti ya. Oke, karena materinya ini Udah udah. coba, Pak, udah coba ngerekam tapi kok suaranya nggak keluar ya, Pak? Apa gimana? Suaranya nggak keluar.
Ah, ini kendala ada di izin dari Windows atau OS-nya. Biasanya si Scratch JR itu harus disetting izinnya di aplikasinya. Nanti kamu kalau ini saya buatkan videonya ya. Pakai pakai apa nih ya? Device-nya pakai apa? Laptop apa tablet? Pakai laptop, Pak. Oh, pakai laptop. Berarti di Windows-nya. Ini ada settingannya. Jadi si Scratch JR ini harus akses mic, mikrofon. Kita harus ngasih izin. Kadang di beberapa beberapa laptop ada kendala seperti itu. Jadi kita nggak ngasih izin, akhirnya dia nggak bisa ngerekam suara seperti ini. Ini kalau ini bisa, ini udah saya izinkan. Tapi cuma di beberapa laptop aja sih biasanya. Nih, nanti coba saya ini, Yang saya ada kasih. mikrofon akses itu ya untuk Betul device kita. mikrofon akses, betul sekali. Itu udah on, Pak. Oh udah on, berarti nanti tinggal di restart mungkin. Di restart Scratch Juniornya nanti masuk lagi, mungkin nanti bisa seperti itu. Teknis banget itu sih kayaknya ya. Baik, Kalau Pak. itu. Coba deh, Mm-mm. Pak. Bikin, Pak. Contoh. Contoh ini saya bisa nih, saya bikin nih. Halo, ini kayak gini. Tapi kalau di sini nggak keluar suaranya karena di sini nangkep suara cuman suara mic saya aja. Iya, dia nggak keluar. Kita bisa tempelkan di sini. Ini mengganti mengganti tulisan halo. Ini kalau kita play dia bunyi. Bunyi nggak bunyi kan di situ. Di tempat saya sih bunyi. Halo gitu. Seperti itu. Uh, tambah tambah seru nih kayaknya. Ini bisa buat 10 pertemuan kayaknya nih kalau buat di kelas. Baik, cukup ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada ini lagi silakan mungkin bisa ditanyakan langsung eh di grup kita bisa diskusi lagi. Baik, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah penyampaian. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Kak Intan. Baik, terima kasih banyak Pak Hendro atas pemaparan materinya dan juga demonya tadi ya tentang Scratch. Kalau misalnya saya rangkum lagi nih, eh, sebelumnya ini suara saya jelas kan ya? Ya, masuk jelas. Oke, baik saya lanjutkan. Jadi kalau misalnya bisa saya rangkum, tadi Pak Hendro tuh dari awal udah ngasih tahu step by stepnya dan juga tadi beberapa, wah aktif banget ya Pak. Tadi dilihat banyak banget yang nanya. Ya, satu pertemuan gak cukup deh kita. Kita harus bikin lagi dua pertemuan sepertinya. Nah, nanti, oh ya, tadi juga Pak Hendro sempat kayak ngasih tipsnya, triknya gitu supaya lebih efisien menggunakan Scratch gitu. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu Guru, setelah dua sesi materi ini selesai, kita harus sampai ke sesi yang paling terakhir nih. Sesi kita sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih saya ucapkan kembali kepada Pak Rifan, Ketua Lembaga Cloud Coding Academy yang tadi di awal sudah memberikan pengenalan mengenai Cloud Coding Academy dan juga kepada Pak Hendro yang atas materi Scratch-nya. Sebelum menutup, saya ingin melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu kepada Ibu Bapak mungkin yang bisa on cam, boleh banget untuk on cam terlebih dahulu supaya saya dokumentasikan. Oke, sebentar. Oke, baik. Saya hitung ya, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga.
Oke, baik. Sudah, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Nanti untuk materinya sudah di-record. Mungkin butuh waktu ya untuk mengupload ke drive-nya juga. Nanti saya kirimkan setelah sudah ada. Atau nanti akan di-upload ke YouTube juga. Nanti selanjutnya akan saya kabari. Kemudian terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah ikut dan meluangkan waktunya di malam hari nih. Harusnya istirahat, tapi ikut Zoom kita gitu. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya. Nah, kemudian semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Hendro dan juga Pak Rifan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas Ibu dan Bapak masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak. wabarakatuh. Ya, terima kasih Terima banyak kasih, Bapak Ibu. Pak. Bapak. Izin ditutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Pak Hendro. Sama-sama.